Oke, selamat siang Pak Devli. Selamat siang. Ya, terima kasih banyak nih atas kesempatannya Pak Devli. Sudah bersedia untuk membantu kami. Saya terutama untuk melaksanakan supervisi akademik terhadap Pak Devli. Oh iya, sebelum supervisi akademik dilaksanakan, ada beberapa hal yang mungkin informasi yang saya perlukan untuk pelaksanaan supervisi akademik nanti. Kira-kira Pak Devli menyiapkan tujuan pembelajaran untuk supervisi akademik nanti itu apa Pak Devli? Iya, biasanya kalau di supervisi itu ada tujuan pembelajaran yang disediakan. Tujuan pembelajarannya nanti rencananya untuk pelaksanaan supervisi akademik materinya tentang? Oh ya, nah materi yang supervisi di dalam kelas itu, materinya itu tentang nilai-nilai Kristiani. Oh, nilai-nilai Kristiani. Iya. Target apa yang akan dicapai oleh Pak Devli dari materi tersebut? Dari materi tersebut tentunya target yang diharapkan peserta didik punya sikap sosial yang tinggi dan punya budi pekerti yang baik sebagaimana yang melekat dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen itu sendiri, dan kemudian nilai-nilai Kristiani yang penting untuk melekat dalam pribadi peserta didik itu adalah kasih, bagaimana dia bisa menjadi peserta didik yang menerapkan kepedulian terhadap sesama atau orang lain. Wah, sangat baik ya Pak Devli materi belajarnya. Kira-kira area pengembangan apa yang Pak Devli harapkan ketika akan dilaksanakan nanti pembelajaran itu yang bisa dicapai oleh siswa dan Pak Devli sendiri? Area yang seperti apa misalnya? Misalnya ingin meningkatkan motivasi siswa untuk belajar atau ingin membuat pembelajaran yang lebih bervariatif atau apa? Oh iya, tentunya yang perlu ditingkatkan area pembelajaran yang aktif, inovatif dan menyenangkan. Karena kan sekarang ini tantangan untuk belajar di dalam kelas, kalau kita tidak kembangkan sedemikian rupa, anak-anak atau peserta didik akan bosan di dalam kelas. Oh iya. Perihal diferensiasi model belajar itu juga sudah diterapkan oleh Pak Devli atau akan dicobakan nanti? Sebagian besar sudah diterapkan, karena tentunya kita ketahui bersama kalau di dalam kelas itu ada karakteristik siswa yang perlu kita ketahui dengan cara dan daya tangkap yang berbeda-beda, sehingga perlu dilakukan diferensiasi dalam pembelajaran. Oh ya, oke. Kira-kira untuk mencapai area pengembangan tersebut dan tujuan pembelajaran yang tadi, strategi belajar apa yang disiapkan oleh Pak Devli? Iya, strategi yang saya persiapkan itu selain membangun relasi yang komunikasi yang baik dengan peserta didik, disiapkan juga lembar kerja peserta didik dan petunjuk untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan atau melakukan pekerjaan yang ada di lembar kerja tersebut. Oke. Terima kasih Pak Devli. Iya. Saya kira itu praobservasi kita. Nanti kita lihat perkembangannya saya rasa sih sangat-sangat baik. Pak Devli sudah tahu tentang tujuan pembelajarannya, punya target tujuan pembelajarannya, area yang akan dikembangkan, dan strategi yang sudah disiapkan. Nanti kita coba pada saat observasi. Iya. Ya, terima kasih Pak Devli. Iya. Kita memulai aktivitas kita di hari ini. Sebelum kita belajar, kita awali dulu dengan doa dan diminta kesediaan dari Sharon untuk memimpin doa. Dan sebelum berdoa, baiknya kita membawakan puji-pujian. Silakan. Hari ini ku rasa bahagia. Ya. Hari ini ku Rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan
dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, mari kita satu lagu. Setujuan syukur kami persilakan kami Tuhan, kau sangat baik kami kami Tuhan, dan akhirnya kami sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari Tuhan. Khususnya kami akan mengikuti pembelajaran agama Tuhan, dan kau memberkati agar apa yang selalu dijelaskan bisa kami pahami Tuhan. Tuhan berkati SRDV agar materi yang disampaikan bisa kami mengerti dengan baik Tuhan, dan kau berkati juga kami agar kami bisa mengerti dengan baik tentang penjelasan SRDV. Hanya kami Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, cek kehadiran Jennifer, Sharon, Hadir. Mila, Hadir. Kayla. Hadir. Oke, jadi hadir semua untuk kelas hari ini. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai ke topik pembahasan, saya akan bagikan asesmen diri non-kognitif. Yang ini tidak terikat dengan format nilai. Jadi di keseharian Anda di rumah atau aktivitas apa yang dilakukan nanti saya bagikan. Ini ada 4 yang boleh diambil. Silakan Jennifer untuk dibagikan ke teman-teman yang lain. Pertanyaan yang pertama itu, Kayla, apa bunyinya? Apakah kamu senang pergi ke sekolah setiap hari? Iya, jadi pertanyaan pertama itu, apakah kamu senang pergi ke sekolah setiap hari? Jadi pertanyaan berikutnya, kedua, ketiga, sampai dengan yang terakhir, mudah untuk dijawab. Tapi biasakan untuk jawab dengan jujur. Ya, silakan. Nanti jangan lupa tulis nama, kelas di atas. Cuman di checklist, kalau ya checklist di kolom ya, kalau tidak di checklist di kolom tidak. Sudah? Iya. Oke. Jadi untuk Jennifer ada 3 poin penting yang dijawab tidak ya. Iya, nanti sebentar. Sharon ada 2 yang tidak. Mila ada 3. Kemudian Kayla ada 2. Jadi
2 ada yang tidak, dan 3 ada yang tidak. Ini Mila sama Jennifer. Oke, sebelum kita masuk pertemuan sebelumnya kita membahas tentang 9 atau buah-buah roh. Ada yang masih ingat buah-buah roh? Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, jadi kalau saya kaitkan dengan asmun yang baru saja saya bagikan dan diisi oleh adik-adik, ada beberapa yang perlu kita diskusikan. Nah, kalau ini ada di poin yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Poin ke-8 dari Mila. Apakah ada hal yang membuatmu cemas ketika di sekolah? Kalau Mila jawabnya tidak. Berarti memang rasa aman di sekolah. Kalau Keila, ada hal yang membuatmu cemas ketika di sekolah. Keila punya kenapa? Oh iya, yang lain kali lupa membuat tugas pekerjaan rumah. Sharon, soalnya hal yang sama ini dicentang. Ya. Sharon punya apa yang membuat cemas? Tugas, biasanya tugas. Ya, kemudian yang Jennifer, ini apakah kamu merasa bahagia ketika berada di rumah bersama dengan keluarga? Ini bisa dijawab atau diberikan jawaban atau bersifat privat. Privat. Oke. Sebelum lanjut, ini ada lembar kerja peserta didik. Jadi setelah hasil evaluasi yang dilakukan di pertemuan sebelumnya, masih ada poin-poin penting yang harus dipahami oleh kalian, sehingga Sir buatkan lembar kerja peserta didik untuk kita bisa belajar bersama, dilihat lagi mana yang kurang untuk pembelajaran bisa tepat sasaran dengan sesuai tujuan pembelajaran. Ya, ini Jennifer. Ada yang senyum-senyum ketika buka lembar pertama, ya. Kalau misalnya sertanya serentak, apakah menghasilkan jawaban yang berbeda? Misalnya, saya berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Ya? Ya. Ya. Oh, ini untuk sikap spiritual ya. Saya mengucap syukur atas peran Roh Kudus. Ya. Oh ya. Ya. Saya mengungkapkan kegaguman secara lisan ataupun tulisan terhadap peran Roh Kudus. Enggak sih. Enggak, iya. Tidak kan? Saya menyanyikan lagu rohani berkaitan dengan peran Roh Kudus dengan sikap hormat kepada Allah. Ragu-ragu. Iya, ragu-ragu. Saya merasakan peran Roh Kudus dalam kehidupan saya. Iya, oke, jelas ya. Kalau tidak ada, mungkin nggak bisa bernafas sampai hari ini. Di sikap sosial Anda, saya dapat bekerja sama dalam menyelesaikan tugas di kelompok kecil. Ya, ragu-ragu. Saya dapat bekerja disiplin dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Ya, pastinya disiplin. Yang ketiga apa? Saya dapat bertanggung jawab dalam menerapkan tanggung jawab saya di kelompok kecil. Iya, karena terbiasa, apalagi di kelas agama kita buat kelompok kecil, apalagi sampai dengan presentasi. Yang keempat, saya dapat menunjukkan perilaku kasih dalam berelasi dengan orang lain, membangun hubungan dengan orang lain. Jawabannya? Iya. Oke. Dan kalau masuk pada lembaran berikut, itu silakan ada pilihan ganda, ada drop down, kemudian ada checklist di pohon kasih, dan yang terakhir itu isian singkat. Ya. Yang pilihan ganda mau bulat atau?
Yang pilihan ganda, iya di lingkar, kasih bulat. Nanti ada yang kurang jelas boleh bertanya. Keila pada pertemuan yang lalu hadir kan? Hadir, oke. Berarti masih ingat salah satu makhluk ciptaan Tuhan atau hamba Tuhan yang paling setia kepada Allah di masanya disebut siapa? Ayub. Ya, Ayub dah. Bisa menjelaskan secara singkat bagaimana Ayub? Pribadinya Ayub kan pasti melekat nilai-nilai Kristiani yang diteladankan kepada kita. Kisah Ayub, ya. Ada satu setengah Tuhan ada kasih cobaan. Iya. Istri ada lagi dengan DP anak yang dia dapat sakit. Iya. Lalu habis itu Tuhan ada si kembali ulang bagian untuk dan DP harta Tuhan ada kasih apa ada ambil. Dilipat gandakan. Ya, jadi Ayub seorang yang taat, tidak pernah sekalipun dia membelok dari arahan atau ajaran yang dia dapat dari orang tua, bahkan sampai dengan imam, sampai dengan Allah itu sendiri. Cuma pernah lihat ini muka rentak deh. Oh, ada yang pernah lihat muka, ada yang Martin Luther, ada yang iya Martin Luther. Jadi Ayub dia setia, tetapi tetap diberi cobaan. Jadi kalau lalu ada pertanyaan yang mengatakan apakah cobaan itu hanya kepada mereka yang tidak taat kepada Allah? Jawabannya tadi sudah ada. Ternyata Ayub saja yang taat. Malahan orang yang taat kepada Allah itu yang DP ujian paling berat, paling besar DP tantangan. Akan diuji dengan sungguh-sungguh apakah taatnya kita tulus seperti yang diajarkan oleh Allah. Seperti itu. Berarti di poin yang di pilihan ganda untuk yang pertama bisa jawab. Iya, kelihatan. Jadi dievaluasi lagi ya. Iya. Selupa. Yang di isian singkat. Yang drop down atau yang lengkapi ayat Alkitab. Iya. Itu bisa buka yang Alkitab, dibaca, dilengkapi. Drop down sudah? Oh, drop down sudah. Dari kelima kotak atau box itu yang dicentang, apakah kelimanya itu masuk semua dalam buah-buah roh? Enggak. Yang tidak mana? Ada kasih, kesetiaan, sukacita, iman dan pengharapan. Iya. Yang lain sama? Oke.
Jadi yang lembar pengamatan sudah selesai. Yang spiritual sudah? Keila sudah? Mela sudah? Oke. Kemudian yang sikap sosial, ya, Jennifer sudah? Sudah? Sharon? Oh ya, tunggu, ya pegang dulu itu, ya. Nanti sebentar dibahas sama-sama. Kemudian yang pilihan ganda sudah juga, drop down juga sudah, check box sudah, isian singkat. Oke, kalau yang poin pertama dan kedua gampang, Kang. Siapa yang bersedia pertama untuk memaparkan? Sir, dari materi yang sudah didapat, ternyata kita manusia seperti ini, dan nilai-nilai Kristiani yang harus kita lakukan ini dan ini. Ada? Ya. Paparkan secara singkat. Kan ini topiknya materi tentang manusia dan nilai-nilai Kristiani. Kalau Sharon, versinya Sharon mau mengungkapkan seperti apa? Ya, boleh dari berdasarkan hasil LKPD yang dipelajari, yang diisi, atau pribadi bisa. Silakan berdiri kalau sudah. Iya, memberikan pendapat. Semua dapat giliran. Mau siapa duluan? Mila, Keila, Jennifer atau Sharon? Ya, biasanya kan kalau kita pilih, kasih itu sifatnya mana? Universal atau personal kepada pribadi orang lain, keluarga, atau seperti yang saya sampaikan tadi, universal, umum, pada siapa saja tanpa pandang bulu, tanpa pandang status sosial dan agama misalnya. Itu salah satu. Ya, iya, penjelasan. Jadi nilai-nilai Kristiani, kalau lalu kan kendalanya ada beberapa poin yang sulit untuk dijelaskan. Nah, sekarang dibantu dengan LKPD. Tadi juga di awal sudah disampaikan 9 buah roh itu apa-apa. Nah, ternyata semua bisa menjelaskan 9. Nah, sekarang kalau ini kan praktikal secara pengetahuan rata-rata bisa, kapan saja bisa diakses, mau dipelajari. Nah, kalau pada prakteknya nanti bagaimana? Silakan. Siapa mau duluan? Coba Sharon. Bisa? Memberikan penjelasan di satu topik. Iya, satu topik. Coba berdiri. Kalau pengen dengan bahasa sendiri juga tidak apa-apa. Atau ada yang mengganjal, yang kurang sampai sulit untuk mengungkapkan dengan kata-kata penjelasannya. Sir, saya rasa ini yang sulit misalnya. Nanti Sir kasih DP kata-kata atau kalimat utama supaya bisa untuk menjelaskan misalnya. Kalau Jennifer misalnya, Sir, saya kesulitan di sini. Nanti saya pakai kata kunci ya, kata kunci. Ada? Mila? Bergantian nanti. Siapa yang duluan yang siap, jangan malu-malu. Ya, tidak ada hukuman. Oke lah, pilih yang mana? Misalnya mau pilih untuk dijelaskan. Oh ya, tunggu. Oke, masih panjang waktu. Tidak. Ya, kasih contoh tadi. Misalnya kasih. Kan nilai-nilai Kristiani itu berdasarkan buah-buah roh yang kita pelajari. Salah satunya adalah kasih.
Kasih itu kan bersifat universal, bersifat umum, mengasihi semua orang itu tanpa pamrih, tanpa pandang bulu, tanpa status agama, sosial dan ras. Itu kan contoh. Oh, mau pilih Iya. salah satu buah roh itu kan menjelaskan. Kesetiaan seperti apa? Oh, Boleh. boleh. Paham? Maaf, Kelemah lembutan berarti menganggap itu bisa menggambarkan orang kepribadian. Kalau orang emosional berarti tidak menggambarkan buah roh itu sendiri. Ya, oke. Jadi Pak, mau jelaskan kesetiaan. kesetiaan. Oke. Kesetiaan itu Pak, selain orang setia pada Tuhan, rajin beribadah, lalu setia dalam pelayanan. Ya, setia dalam pelayanan. Ya. Oke. Kemudian Mila atau Sharon? Oh, Sharon duluan ya. Silakan berdiri. Yang Sharon punya, yang Sharon ambil dari lembar yang sikap spiritual yang nomor 5. Saya merasakan peran Roh Kudus dalam kehidupan saya. Peran Roh Kudus ya. Jadi misalnya pada saat waktu itu pernah dalam fase dimana bolak-balik malam tidur di rumah sakit, pagi bangun pagi-pagi langsung otoritas sekolah karena baju gemuk waktu itu ada dapat diabetes. Jadi di situ peran Roh Kudus sangat berpengaruh, terutama pada saat itu lagi sementara fase cari donor darah. Iya. Jadi sementara sibuk-sibuk, bahkan waktu itu nggak sempat jaga ikut doa pagi. Terpotong berarti bisa merasa dikuatkan. Iya. Iya. Disadari atau tanpa disadari Iya. kuat. Iya. Tanpa tersadari, dan itu sadar pada saat setelah mama sembuh. Sembuh, iya. Jadi Oke. Oke, tepuk tangan dulu untuk dua teman Anda. Baru kemudian Mila. Mila mau menjelaskan yang mana? yang buah-buah roh yang kesabaran. Kesabaran. Oke. Kesabaran sama dengan orang mendapat ujian, orang mesti mampu lewati, mesti sabar sampai tunggu ujian yang orang mendapat mau selesai. Iya. Oke, Kila. Kebaikan. Kebaikan. Sama dengan orang sekali orang berbuat salah, harus mesti maaf karena Tuhan selalu memaafkan orang, lebih dari orang memaafkan orang pertama. Oh iya. Oke. Andai kata Anda untuk diingat atau orang lain kebaikan yang harus diingat. Kebaikan. Ada yang bisa berikan di alasan? Kenapa pilih orang lain kebaikan? Kalau Sir tidak mengingat orang kebaikannya Sir, karena kalau di kemudian hari orang tersebut berlaku tidak baik kepada Sir, yang Sir peroleh adalah kecewa. Biasanya begini kalau keseharian, kita supaya pada dia nak baik pada kita. Tapi kalau orang melakukan kebaikan tanpa kita ingat, dan kita selalu mengingat kebaikan orang lain, yang ada pada kita tertanam bagaimana kita harus membuat kebaikan juga kepada orang lain. Kalau alasan yang kalian mau sampaikan apa? Kalau Sir itu, kalian apa? Kurang lebih sama, ya kurang lebih sama. Jadi tadi sudah ada 4 buah roh yang disampaikan, berarti masih ada 5. Sir pengen, walaupun masing-masing Anda sudah menguasai topik itu, berarti masih ada 5 yang belum disampaikan. Kira-kira siapa yang mau pilih yang lain? Masih ada 5. Oh Sir, kita juga mau sampaikan yang ini. Kayaknya agak mudah yang ini, atau lebih asik untuk sampaikan karena sesuai dengan kita pe konteks di keluarga, atau pak kita pe kolom, atau pak kita pe jemaat, atau pak kita pe klaser. Berarti apa-apa yang belum? Kemurahan, damai sejahtera. Kemurahan belum? Damai sejahtera, penguasaan diri, kelemah lembutan, masih 1, bahkan 4, ada 9 baru. Kasih harus jelaskan, berarti tinggal 4. Oke, berarti 4 satu-satu nih. Berarti siapa yang pilih kemurahan? Oke, Jennifer kemurahan baru? Penguasaan diri juga. Oke, Sharon penguasaan diri. Baru Mila apa? Apa lagi? Kelemah lembutan. Berarti Kila yang terakhir. Apa yang terakhir? Yang belum? Apa yuk? Apa? Silakan dibuka lagi, ada di kemurahan Jennifer yang ambil. Baru penguasaan diri Sharon. Kalau malam hutan, apalagi 1, ayo.
Dulu lupa sekarang ingin tahu. Oh, sukacita, weh. Sukacita. Kebaikan sudah? Sudah. Berarti Sukacita. sukacita. Iya, sukacita. Berarti keilawat sukacita. Siapa yang mau duluan? Oh, Jennifer lagi. Oke, silakan Jennifer. Tidak sombong, Dia tidak sombong, saling membantu. saling membantu. Tidak sombong, saling membantu. Dua kata itu dapat lihat singkat, dapat dengar singkat. Tapi apa yang firman Tuhan bilang kalau yang kita Tuhan paling benci orang yang menyombongkan diri, sehingga diajarkan kita selalu rendah hati. Selanjutnya, Sharon, penguasaan diri. Ya. Kalau penguasaan diri kayaknya sama dengan gimana orang berusaha mengontrol orang kayak emosi biar semarah sekali pada cuma orang mesti kontrol orang kayak emosi sebaik mungkin. Ya, oke. Bisa mengontrol emosi. Ya, salah satu yang paling sulit. Jadi salah satu bukan satu-satunya. Yang paling sulit orang lakukan adalah mengontrol emosi. Itu kalau dalam segitiga CRE atau di pendidikan agama Kristen ada namanya sosio emosional, ada intelektual dan spiritual quotient. Jadi masuk di kategori kalau emotional quotient kita terbentuk, berarti orang mampu menguasai diri atau kontrol diri kita baik. Mila? Apa Mila tadi apa? Kelemah lembutan. Iya. Sebelum menjawab, apakah kelemah lembutan ada sangkut pautnya dengan etika, tata krama, sopan santun? Kira-kira, dikira-kira. Ada. Oke, kalau begitu sebelum silakan di. Oh, Kayla duluan. Oke, silakan. Sukacita itu sama dengan gerak hati baru suka hati sama dengan mengubah ibadah Tuhan orang harus Dengan sukacita. Kan lawan dari sukacita adalah duka cita. Berarti ada satu kebanggaan, ada satu kesenangan, ada satu kemauan, ada suka di situ, ada keinginan untuk senang, ada keinginan untuk gembira. Oke. Kalau lembutan sama dengan biar orang bisa berbuat jahat orang mesti lemah lembut balas apa yang menghadapi orang. Kelemah lembutan berarti kalau kita untuk diri tidak disiplin juga kepada Allah. Wow, di gereja misalnya jam 9 datang jam setengah 10 kan anak-anak malangan. Karena Pak Guru kok anak jalanan juga. Tapi ingat ada keyakinan kelas yang orang sering makan tidak sama. Boleh tidak seulang untuk minggu depan. Janji untuk jadi janji pada diri sendiri ya. Silakan dulu. Jadi Niki dan Marcelino, tadi teman-teman Anda sudah mendapat materi terkait dengan materi yang sudah diberikan minggu lalu. Karena untuk materi ini kan kita 2 pertemuan, itu manusia dan nilai-nilai Kristiani. Nanti pokok-pokok penting dalam LKPD yang diberikan juga akan diberikan khusus juga supaya Anda tidak ketinggalan materi. Karena ini sudah mau penghujung untuk kegiatan pembelajaran. Paling tidak saya mengharapkan ada yang Anda ketahui dan teman-teman juga senang. Niki dan Marcelino biar terlambat ternyata orang juga masih ingat yang pertemuan minggu lalu kan tentang buah-buah roh. Karena minta 9 dari buah-buah roh yang pernah dapat di sekolah minggu atau yang pernah diberikan minggu lalu, masih ingat nggak buah-buah roh? Kira-kira kasih masuk buah-buah roh nggak? Masuk. Oke, 1. Kalau lembutan masuk nggak? Masuk. Kesetiaan masuk? Penguasaan diri masuk? Masuk lagi. Berarti sebenarnya ingat, tapi ragu-ragu kan? Oke, jadi ada kasih, kelemah lembutan, penguasaan diri, itu masuk semua di nilai-nilai Kristiani atau buah roh. Jadi di buah roh itu tuh bagian dari nilai-nilai Kristiani. Andai kata kalau Marcelino pengen, jadi sebelum masih ada sekitar 5 menit ini, sebelum masuk dalam kesimpulan akhir, apa yang bisa Marcelino sampaikan? Misalnya, Sir,
kita mau menjelaskan tentang kesetiaan atau kasih atau kelemah lembutan. Menurut kita sebagai pelajar Kristen, kelemah lembutan seperti ini atau kasih seperti ini, atau mau pilih yang mana untuk dijelaskan? Marcelino mau pilih yang mana? Mau pakai bahasa sendiri juga atau ingin berbahasa Indonesia juga silakan. Pilih yang mana? Oh, kasih boleh, kelemah lembutan boleh. Jadi jangan pernah takut belajar, sama dengan saya sampaikan, jangan pernah takut mengubah diri, karena awal untuk orang mengubah itu mencoba itu. Kasih. Oke, coba berdiri, mau jelaskan yang kasih. Kasih itu sama dengan mengasihi. Ya, mengasihi. Jadi kata mengasihi itu kata kerja, karena mengasihi orang lain. Kata itu kasih. Kata kerja itu mengasihi. Nah, kasih yang saya bantu supaya Marcelino bisa menjelaskan. Orang itu dikasih Allah nggak? Dikasih orang tua nggak? Jadi kalau berdasarkan itu Marcelino mau melakukan mengasihi itu penting nggak? Penting. Kenapa mengasihi itu penting? Allah mengasihi kita nggak? Mengasihi. Ya. Kenapa Allah mengasihi kita? Karena Karena umatnya. Nah, jadi berarti orang ikut teladan siapa? Tuhan. Oke. Berarti kita mengasihi itu karena apa yang sudah diteladankan Allah. Kita kan murid. Kalau di sekolah ada guru. Makanya kenapa kalau di agama Kristen itu Yesus disebut sebagai guru agung? Karena dia mengajar. Demikian juga di sekolah. Kita sebagai murid mengikuti teladan yang guru-guru teladankan. Sama halnya dengan Yesus teladankan, mengasihi, memberi kepada orang lain dan sebagainya. Salah satunya tadi tentang kasih. Oke, Niki, pilih yang mana? Kesetiaan, kelemah lembutan, sukacita. Saudara, kita mau pilih yang sukacita stono atau kesetiaan stono? Penguasaan diri atau apa lagi? Jadi ada 9 opsi yang mau dipilih untuk berarti tadi sudah bisa menjelaskan secara point to point. Sekarang masing-masing untuk memilih yang melekat dalam keseharian. Niki pilih yang mana? Penguasaan diri atau kelemah lembutan? Kalau mau suruh pilih yang mana? Andai kata mau pilih penguasaan diri atau kelemah lembutan? Sukacita. Oh, pilih yang sukacita. Oke. Silakan berdiri. Iya, bergembira. Betul itu. Terus? Apa lagi? Nggak salah itu sebetulnya. Kalau ingin ditambahkan atau pas itu pokoknya bergembira. Iya pas, oke ya. Oke, beri aplaus untuk teman Anda yang berdua, silakan. Oke, makasih Marcelino. Niki berarti saya tidak sia-sia memberikan kesempatan Anda untuk masuk lagi di dalam kelas walaupun tadi datangnya terlambat. Konsekuensinya tadi, dan nanti di pertemuan berikut jangan diulang. Oke, kita masuk pada kesimpulan. Berarti yang 9 tadi, yang pertama apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kelemah lembutan, kebaikan. Ada kita lewatkan. Kebaikan dulu tadi, kebaikan, penguasaan diri, kemudian kesabaran enggak? Coba kasih urut. Masih urut atau nggak perlu kasih urut? Kasih urut. Biasanya aku dipilih lagu kalau waktu sekolah minggu kan, tapi saya nggak biasa kalau pakai lagu. Oke, yang pertama kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Berarti secara singkat
untuk materi yang dipelajari, review dan bahkan materi lanjutan dari pelajaran minggu lalu, pertemuan kita kali ini sudah bisa menyelesaikan untuk nilai-nilai Kristiani. Itu yang paling penting. Kita tidak nanti buka bab per bab, kejar-kejar yang mana yang cerita-cerita panjang, sementara pada praksisnya nanti kita sebagai pelajar Kristen tidak bisa menerapkan 9 buah roh itu. Itu melekat di situ tuh nilai-nilai Kristiani. Paham sampai sini? Oke, sebelum mengakhiri kegiatan kita di saat ini, ada yang mau bertanya mungkin? Enggak. Pas? Oke. Tadi perempuan yang memimpin doa. Dari Marcelino dengan Niki, siapa yang berkenan memimpin doa? Sebelum berdiskusi siapa yang untuk memimpin doa nanti, saya ingatkan untuk kesepakatan kita lagi yang kedua, kita akan membuat ruang kelas kita lebih bagus lagi dengan suguhan materi yang disajikan secara inovasi dalam bentuk yang dibuat di Canva ataupun di karton, nanti dilaporkan di grup perkembangan masing-masing kelompok. Oke, silakan. Ya, kalau batas saya nggak pakai batas. Tapi kalau misalnya sudah selesai, baiknya sebelum nggak pakai tanggal sih, sebelum pelaksanaan nanti di akhir semester, supaya memasuki di semester ganjil sebelum Anda turun prakterin kan ada yang mau diingat-ingat lagi nanti di dalam kelas. Kalau sebuah backing di Canva kan habis itu. Oke, Pengennya mau cetak dikirim, nanti saya bantu cetak. Marcelino atas ya, jangan malu-malu, serta rajin-rajin berdoa. Kayak doa tutup kan nggak ya, dia mau doa. Oh ya, Kila aja yang ya menyanyi dulu sebelum berdoa. Nanti silakan berdiri semuanya untuk menyanyi, kemudian diakhiri dengan doa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita sedang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengampuni segala kami dan Allah Tuhan yang segala baik. Tuhan atas Tuhan sekarang kami akan pulang untuk menggunakan kami dengan masing-masing merasakan dan tidak kekurangan satu orang pun. Ini yang menjadi doa kami dalam nama Yesus. Amin. Oke, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Shalom, sampai ketemu minggu depan. Ya, Pak Devli, ketemu lagi. Ya, Terima kasih kemarin sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sangat baik.
kira-kira ini yang kita lakukan sekarang namanya pasca observasi. Jadi sudah kemarin sebelumnya kita melakukan praobservasi, sekarang kita terus sesudahnya kita observasi kelas pembelajaran yang Pak Devli laksanakan. Saya tertarik dengan banyak hal yang Pak Devli laksanakan kemarin itu. Kira-kira menurut Pak Devli bagaimana jalannya pembelajaran kemarin itu? Ya, kalau untuk jalannya pembelajaran kemarin seperti biasa ya, memang kalau di setiap pertemuan kondisi peserta didik itu suasana hati untuk belajar itu relatif random. Tapi untuk kemarin itu saya bersyukur respon dari para peserta didik itu luar biasa, karena dimana materi yang diberikan pada pertemuan kemarin itu adalah materi lanjutan, dan syukur ya, puji Tuhan anak-anak bisa mereview kembali materi yang telah diberikan. Ya. Kalau menurut Pak Devli, apa yang sudah direncanakan di RPP itu kemarin itu berjalan dengan seluruhnya atau bagaimana? Iya, biasanya kalau dalam perencanaan pembelajaran atau yang untuk kelas 10 lebih khusus kita menggunakan modul ajar, selalu dipersiapkan namanya plan B. Memang kalau ada yang siswa terlambat, kalau untuk kebiasaan lama mungkin kan untuk pendisiplinan siswa atau peserta didik biasanya dikeluarkan atau apa sebagainya. Tapi untuk di perencanaan pembelajaran, bagaimana kita merangkul anak-anak yang terlambat ketika materi sudah jalan, sehingga mereka merasa terterima, seperti itu. Jadi apa yang dilaksanakan kemarin itu sudah sesuai semua dengan rencana pembelajaran atau modul ajar yang disiapkan itu? Untuk tercapainya strateginya dan urut-urutannya gitu? Oh iya. Sudah. Terus dari kan waktu pra-observasi kita sudah, saya juga minta pendapat Pak Devli tentang tujuan pembelajaran yang akan disampaikan. Yeah. Kira-kira kemarin itu tujuan pembelajarannya bagaimana? Tercapai semua menurut Pak Devli atau bagaimana? Pada saat pra-observasi, kita punya tujuan pembelajaran tentunya itu dengan strategi yang digunakan menggunakan LKPD, ya. Sehingga harapan untuk tercapainya tujuan pembelajaran untuk kemarin itu menurut saya itu sudah terlaksana, meskipun memang kalau dalam suasana kelas masih ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan lagi. Oh iya. Kemarin itu ada beberapa hal menarik ya yang saya sempat tulis. Misalnya ini, membuat asesmen diri non kognitif. Iya. Apa itu Pak Devli? Iya, asesmen diri kognitif ini ditujukan untuk melihat situasi kondisi kesiapan dari peserta didik itu sendiri. Kalau selama ini kita mengenal yang kognitif saja, kita mencoba mendapatkan informasi bagaimana pengetahuan awal peserta didik. Nah, kalau non kognitif, kita melihat situasi psikis anak. Apakah nanti ketika dia datang ke sekolah benar-benar siap untuk sekolah, atau dia ke sekolah hanya untuk pelarian dan sebagainya, atau untuk merubah suasana hatinya. Dan terbukti kemarin itu dalam asesmen non kognitif ada 2 orang peserta didik yang menyatakan dia tidak senang berada di rumah, seperti itu. Oh, itu mempengaruhi strategi belajar? Iya, biasanya dalam kelas kalau kita ketemu dengan peserta didik yang responnya kurang, kita belum bisa langsung mengambil kesimpulan kalau anak itu tidak menghormati guru yang mengajar, atau anak itu tidak cakap untuk menjalankan komunikasi dalam pembelajaran. Kira-kira dari kegiatan pembelajaran yang kemarin itu, hal apa yang Pak Devli rasa, apa yang Pak Devli rasa masih perlu, atau semuanya sudah sesuai dengan rencana, atau ada hal tertentu yang menurut Pak Devli ini rencananya tidak cocok, ini rencananya tidak cocok, atau bagaimana? Ya. Kalau untuk kemarin ya, untuk kondisi peserta didik ya, puji Tuhan memang sempat
was-was ini kalau dalam asesmen non kognitif itu kan ada 2 yang menyatakan kurang senang dari rumah. Jadi bisa saja dia datang ke kelas saya bukan karena keinginan untuk belajar sama saya atau materi pendidikan agama Kristen yang seperti apa gitu. Tetapi atas konfirmasi kemarin bersama dengan yang bersangkutan ada 2 orang juga yang di checklist itu bersifat privat, sehingga diambillah kiat-kiat bagaimana agar suasana hatinya benar-benar menerima pembelajaran pendidikan agama Kristen di kelas. Seperti itu. Dari semua kegiatan kemarin itu ya, kira-kira apa yang bisa Pak Devli refleksikan untuk diri Pak Devli ketika mengajar kemarin itu? Ya, untuk jadi bahan refleksi bahwa tidak semua anak yang datang di dalam kelas itu atau dalam saat dijadwalkan dalam pembelajaran datang dengan suasana hati yang siap untuk belajar, ataupun ketika siap pun itu belum benar-benar siap, dikarenakan kan kalau kita lihat lagi, kita ingat bahwa belajar itu pendidikan utamanya ada di keluarga, sehingga sebenarnya korelasi antara guru dan orang tua itu penting. Makanya saya kalau di kelas untuk pendidikan agama Kristen, saya punya komunikasi dengan orang tua siswa, ada kontak yang saya simpan untuk bisa dihubungi jika sewaktu-waktu ada siswa yang ada masalah, bukan nanti persoalan perkalian dan sebagainya, tetapi tentang kesiapan belajar. Ya, kalau menurut saya apa yang Pak Devli laksanakan kemarin itu sangat bagus, sangat-sangat bagus. Ada beberapa hal yang memang Pak Devli benar-benar siap ketika masuk kelas, datang dengan media pembelajaran yang bisa memfasilitasi anak dengan keinginan yang berbeda. Jadi ada yang ditampilkan di slide, ada yang dibaca gitu. Itu sangat-sangat bagus menurut saya. Hal seperti itu mungkin perlu didiskusikan dengan teman-teman, di split up, disebarkan jadi praktik baik buat teman-teman. Jadi ketika masuk ruang kelas itu kondisinya kita siap dengan segala hal gitu, tek langsung jalan. Itu yang dari pengamatan saya kemarin yang bikin saya menarik. Terus yang kedua, Pak Devli juga memulai situasi kelas dengan yang bikin saya kaget itu bagus juga, asesmen non kognitif. Jadi memang saya sepakat dengan Pak Devli bahwa mood itu mempengaruhi proses belajar, strategi belajar. Kalau memang moodnya tidak terlalu bagus, mungkin kita bisa rubah strategi belajarnya. Moodnya bagus, kita rubah lagi strategi belajarnya. Terus yang berikutnya, saya juga sangat tertarik dengan runutan proses yang dibuat. Jadi ada berdoa, sudah berdoa mengkaitkan dengan materi sebelumnya, bikin apersepsi, terus mengkondisikan kelas, terus mengajukan pertanyaan, itu juga sudah dilakukan, dan menutup dengan membuat kesimpulan terhadap hasil pembelajaran. Kalau menurut saya itu hal-hal yang dilakukan kemarin sangat-sangat baik. Ada beberapa yang mungkin jadi catatan saya adalah begini. Salah satunya adalah waktu diam. Saya sedikit, sebenarnya bukan terganggu, cuman saya sedikit, mungkin karena sedikit juga ya, kemarin kan cuma 7 orang. Tapi di sekitar 20-30 menit saya merasa banyak waktu diam gitu. Mungkin anak lagi asik untuk mengerjakan LKPD, jadi terasa tidak ada dinamika di dalam kelas, banyak waktu diam. Nah itu mungkin kalau menurut Pak Devli, hal itu kenapa itu kira-kira? Iya, kalau buat saya pribadi memang karena sekarang itu kan sentral dari belajar atau proses pembelajaran kan ada di peserta didik. Jadi kita memfasilitasi. Diam kalau untuk pribadi saya, kalau dalam suasana kelas itu berarti tidak melakukan apa-apa. Tetapi ketika ada aktivitas yang dilakukan seperti halnya mengisi LKPD,
itu merupakan bagian dari kesepakatan kelas yang disepakati bersama. Misalnya kalau di keyakinan kelas mereka mengatakan disiplin, berarti disiplin bukan hanya terkait soal waktu, tetapi soal bagaimana dalam suasana mendapatkan tugas. Kalau tidak dalam ranah untuk diskusi secara berkelompok, berarti tidak. Kalau asesmennya atau LKPD-nya secara personal, berarti suasananya dalam keadaan mengerjakan LKPD seperti itu. Ya, yang saya maksud mungkin begini, ketika anak sedang mengerjakan LKPD-nya kemarin, kalau menurut saya mungkin Bapak bisa menghidupkan suasana dengan berjalan, melihat apa yang sedang dikerjakan oleh anak, terus mengontrol kegiatan dalam kelas. Kalau menurut saya kayaknya itu mungkin lebih banyak. Karena kemarin saya rasakan ketika sedang mengerjakan LKPD hening. Iya, ada space yang lumayan hening dan itu lumayan lama. Itu kalau menurut pendapat saya. Terus ada beberapa catatan juga ini Pak, saya kemarin bagus juga, ada ada slide yang ditampilkan, ada juga LKPD. Bapak tidak berusaha membuat videonya atau gimana? Iya, sebenarnya itu dibuatkan video. Tapi dalam keadaan tertentu biasanya yang paling efektif itu saya masih menilai ada di sekitar 80-85% menggunakan LKPD. Karena kalau video memang untuk klasifikasi anak atau peserta didik tertentu ada yang memang responnya terhadap visual itu luar biasa. Tapi kalau untuk kelas saya dari 80% itu atau dari 100 itu 80% lebih aktif dengan LKPD, sehingga mengantisipasi jangan sampai anak-anak yang lain cuman ya enaknya karena tampilan visualisasinya, tapi kalau dengan LKPD yang disuguhkan dengan pertanyaan pemantik dan sebagainya, saya rasa itu lebih efektif dibandingkan visualisasi. Jadi, semua materi atau ada materi yang video. Jadi kalau di perencanaan itu membutuhkan kayak misalnya materi tentang keluarga sebagai pusat utama pendidikan, saya memutarkan video tentang keluarga. Jadi kebetulan kemarin saja yang tidak ada videonya. Ya, sebenarnya sih tidak fokus ke video juga, cuma menurut saya apa tidak diberi lebih banyak space anak untuk memilih media belajar yang bervariasi gitu. Jadi ada anak yang memang suka membaca, ada anak yang suka mendengar, ada anak yang memang mungkin seperti kemarin itu sering saya lihat anak-anak kan berdrama. Biasanya di pentas-pentas Natalan itu, anak-anak kan sering bikin drama. Nah, dengan materi yang kemarin itu, kenapa tidak dibuat, menurut saya ya, kenapa tidak dibuat interaksinya dengan model drama seperti itu atau lebih kinestetik gitu. Karena kalau menurut saya itu kemarin itu bagus sekali itunya. Dan kalau dari pandangan saya, anak-anak kemarin itu aktif. Anak-anak kemarin itu aktif, jadi tidak ada anak yang tidak aktif pada diskusi, semuanya aktif diskusi. Hanya saja itu tadi itu mungkin akan lebih bagus jika dikasih media pembelajaran yang lebih berdiferensiasi. Ini ada yang LKPD, karena jangan sampai dia bosan baca, ada yang nonton, ada yang itu. Jadi kalau menurut Pak Devli, apa-apa kira-kira yang masih perlu dikembangkan dari pembelajaran kemarin? Kalau menurut saya, kayak pendapat saya tadi itu, kalau menurut Pak Devli bagaimana? Ya, berdasarkan apa yang disampaikan atau tanggapan dari ada memang ada yang perlu dievaluasi. Ya, karena saya pribadi kan saya senangnya sebagai guru yang pembelajar, artinya setiap masukan dari rekan sejawat ataupun dari teman-teman yang lain itu jadi refleksi buat saya pribadi. Artinya bahwa ketika kita mengajar di dalam kelas tidak selalu puas bahwa ini anak-anak berhasil nih, anak-anak cakap, tetapi ada hal-hal penting yang
walaupun kecil itu mempengaruhi suasana kelas, seperti bagaimana saya harus memfasilitasi menemani jalannya pembelajaran di dalam kelas, yaitu penguasaan kelas itu sendiri, mendampingi anak ketika mengerjakan LKPD dan sebagainya. Oh ya. Jadi rencananya kalau menurut Pak Devli, dari apa yang saya katakan tadi, aktivitas pengembangan apa yang akan dilakukan Pak Devli dari? Ya, kalau untuk saya pribadi, dari yang perlu dikembangkan lagi adalah tanggung jawab saya sebagai, terutama sekarang kan lagi trennya, bukan lagi trennya, tapi lebih utama bahwa kita adalah fasilitator dalam pembelajaran, yaitu lebih tingkatkan lagi bagaimana untuk memfasilitasi peserta didik ini yang beragam karakteristiknya di dalam kelas. Oh ya, jadi ceritanya, rencananya ke depan ini salah satu aktivitas pengembangan yang akan dibuat oleh Pak Devli adalah menjadi fasilitator yang baik. Iya. Kira-kira baik kan masalahnya, baik ukuran keberhasilannya bagaimana itu ya? Ya, kalau menjadi fasilitator yang baik. Kalau ukuran keberhasilan yang baik itu untuk saya pribadi sih, anak lebih aktif atau gimana? Anak lebih aktif. Ya. Terus kira-kira hal yang mendukung Pak Devli untuk menjadi fasilitator yang baik, apa itu kira-kira? Yang pertama itu ya sarana prasarana. Ya, sarana prasarana dalam kelas, karena juga suasana kelas itu tentunya mempengaruhi. Ya, kemudian media yang kita pakai, terus alat bantu. Tapi sejauh ini ya puji Tuhan dari teman-teman atau rekan sejawat, bahkan dari pimpinan sekolah, memfasilitasi semua yang berkaitan dengan sarana prasarana, bahkan dengan media yang diperlukan untuk pembelajaran di dalam kelas. Rencananya kapan itu Pak Devli bisa mulai untuk menjadi fasilitator yang baik itu? Jadi pertemuan berikutnya, karena itu kan menjadi bagian dari rencana tindak lanjut ketika kita sudah mengambil langkah untuk berefleksi dari apa yang sudah diberikan oleh teman-teman, rekan-rekan sejawat terhadap proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Oke. Yeah. Actually, you are a good teacher, and I think you are. Jadi dari kemarin yang saya lihat, despite ini tugas saya ya, tapi saya lihat di kau ini, Pak Devli ini salah satu guru yang bagus, yang mau berkembang. Metode belajarnya juga menarik, anak aktif di dalam kelas, dan handling siswa bermasalahnya juga lumayan bagus. Kemarin itu saya kaget, ada anak terlambat, kalau walaupun lagi direkam, saya izinkan masuk, saya pengen lihat Pak Devli handlingnya seperti apa. Dan ternyata Pak Devli handlingnya bagus. Handlingnya bagus, anak juga nyaman, walaupun dia terlambat, dia bisa tetap nyaman dalam kelas. Cuman itu yang sedikit masukan saya tadi adalah silent time yang terlalu panjang. Itu mungkin, makanya saya sempat tanya kemarin, begini memang kondisinya kalau kelasnya lagi banyak, siapa tahu dalam lagi banyak kan bisa lebih itu. Begini memang cara Pak Devli ngerunning kelas kalau kondisi siswa, kan biasanya kelasnya 50 ya, kemarin kan cuma 7 orang. Memang begini caranya Pak Devli ngerunning kelas atau gimana gitu. Tapi pada dasarnya apa yang Pak Devli lakukan itu sangat baik. Mudah-mudahan apa yang Pak Devli inginkan untuk jadi seorang fasilitator yang bagus buat anak itu bisa tercapai. Personally, saya terima kasih banyak atas bantuan Pak Devli kepada saya untuk menyelesaikan tugas ini, tapi spesialnya adalah saya banyak belajar dari Pak Devli. Terima kasih banyak Pak Devli. Ya. Ini fasilitator saya. Jerni namanya. Oh ya, salam kenal Bu. Fasilitator Pak Suwayan. Pengajar praktek saya.